aku tidak pernah minta kepada Allah dengan lisanku ini sejak 50 tahun yang lalu. Ini ulama, susah kita mengikutnya, tapi ingin saya sampaikan, sejak 50 tahun yang lalu aku tidak pernah meminta kepada Allah. Kenapa? Begitulah beliau, wala uridu an ad'awa, aku tidak ingin berdoa, wala an ud'ayali, dan tidak ingin didoakan bagiku. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala laisa bighafilin, karena Allah tidak lupa pada ciptaannya. Hatta yuzakkar, sehingga diingati, tidak perlu. Bal huwa alimun bi khafiyatil umur, bahkan dia Allah maha tahu dengan perkara-perkara yang sangat tersembunyi itu, tuan-tuan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', wala yaghfulu an ibadihi hatta yudzakkara wa yud'a. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fil dzati was sifati wal asma', wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtada. Allahumma salli wa sallim ala nabi rahmati wal huda sayyidina Muhammadin sayyidir rusuli wal anbiya wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man ihtada, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian yang datang pada malam yang penuh berkah ini, alhamdulillah, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat meneruskan pengajian hikam kita. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti, amin ya rabbal alamin. Al-hikmatus saniyatu wa sab'un ba'dal mi'ah minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibn Ata'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Maka pada hikmah yang ke-172 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibn Ata'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Kata beliau, rubbama dallahumul adab ala tarkit talab i'timadan ala qismatih wa ishtighalan bi dzikrihi an mas'alatihi. Terkadang Allah menunjukkan pada hambanya yang arif itu adabnya seorang hamba untuk tidak meminta atau berdoa karena menyerah pada kebijaksanaan
dan merasa puas dengan pembahagian dari Allah Subhanahu wa taala dan sibuk berzikir sehingga tidak meminta kepada Allah. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, orang yang makrifat kepada Allah itu, mereka itu tidak meminta, tidak berdoa kepada Allah, karena berpegang atas pembahagian yang sudah dibagi oleh Allah dulunya. Lalu mereka menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meminta kepada Allah. Kadang-kadang dia ada adab, dia ada petunjuk yang mereka dapat petunjuk sehingga mereka tidak minta kepada Allah karena berpegang dengan ketentuan ketetapan Allah di masa azali. Lalu mereka menyibukkan diri dengan ibadah lain, zikir, baca Quran, selawat dan lain-lainnya. Ikhtalafatil a'immah fi ay syai'in afdal, ad-du'a'u aw tarkuhu i'timadan 'alal qismati wa ishtighalan bi dzikrillahi 'ala aqwal. Jadi para ulama ini tuan-tuan sekalian berbeda-beda pendapat pada mana yang lebih afdal, mana yang lebih baik, berdoa atau tidak berdoa, karena berpegang dengan takdir dan dengan menyibukkan diri berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada masalah, dan memanglah dunia ini penuh dengan masalah-masalah, selagi kita hidup di dunia, selagi itu juga akan muncul masalah-masalah. Mati baru habis masalah itu. Jadi kalau kita mendapatkan masalah, mana yang lebih afdal, mana yang lebih baik dalam menghadapi masalah itu, kita berdoa atau tidak berdoa, tapi membanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tuan-tuan sekalian, kita dapat musibah, kan biasanya kita berdoa, ya Allah, hindarilah aku dari musibah ini, janganlah musibah itu menimpa diriku dan keluarga. Berdoa kita. Atau kalau kita mendapat masalah atau musibah itu, kita tidak berdoa, kita ambil Quran, kita baca Quran, atau kita baca selawat, atau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pembahasan kita pada malam hari ini, hikmah yang ke-172 ini, mana yang lebih baik ketika kita ditimpa masalah, berdoa atau tidak berdoa. Artinya kalau tidak berdoa, kita membacakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah disebutkan ala aqwal, banyak kaul tentang ini, banyak pandangan, banyak pendapat tentang ini. Rupanya tuan-tuan sekalian, dalam hal ini juga orang-orang dulu membahagi tentang hal ini. Maka setengahnya minha, setengahnya pendapat yang pertama begitulah kira-kira apanya itu. Minha, pendapat yang pertama, mana yang lebih afdal kita ni berdoa atau tidak berdoa tapi banyakkan zikir bila kita ditimpa masalah. Minha, sebahagian dari kaul itu, tarkud du'a i'timadan 'alal qismati wa ishtighalan bidzikri afdal minad du'a. Meninggalkan doa karena berpegang dengan takdir takdir yang dahulu, lalu bekerja dengan zikir, itu lebih baik daripada kita berdoa. Ini baru yang pertama, jangan comeh dulu. Ya, ini pandangan yang pertama, bahwa pandangan yang pertama menurut para ulama dan hukama itu, apapun masalah yang kita hadapi, kan kita banyak masalah sekarang ini ya.
apalagi setelah pemilu ini, individu-individu banyak masalahnya. Mana yang lebih afdal, berdoa atau tidak berdoa? Tidak berdoa berarti karena dia ingat akan takdir Allah dan membanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pandangan pertama ini adalah, tuan-tuan sekalian, adalah zikir kepada Allah. Jadi misalnya di antara kita ada yang mau ingin naik jabatan, mana tahu, ya kan? Dia tidak berdoa, banyak dia ikut pengajian, boleh? Ini bukan promosi. Ya, jangan salah faham. Ada orang dia supaya dia berangsur-angsur naik jabatannya. Ya Allah, berikanlah kemudahanku supaya naik jabatanku. Ditinggalkannya. Menurut pendapat ini, jangan berdoa, banyakkan zikir kepada Allah. Zikir itu banyak bentuknya, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, selawat dan baca Quran, atau baca Yasin, tuan-tuan sekalian. Adakah dalilnya? Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ikhbaran anillahi ta'ala, berdasarkan sabda Rasulullah mengkhabarkan dari Allah. Dalilnya hadis kursi. Kata Allah, man syaghalahu zikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin. Barang siapa yang sibuk berzikir kepadaku sehingga dia tidak meminta kepadaku, maka dia aku beri yang lebih baik daripada yang aku beri pada orang-orang yang minta kepadaku. Kita mendapatkan masalah, tidak kita berdoa, tidak kita minta, tapi kita banyakkan zikir, kita baca Quran, maka Allah akan berikan lebih hebat daripada orang yang minta kepadaku itu. Maka pada pertemuan-pertemuan dahulu pernah kita sebutkan, ketika Nabi Ibrahim dihadapkan dengan kobaran api yang maha dahsyat, asal dimasukkan, menurut akal matilah Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar beliau diselamatkan Allah supaya dipadamkan api, atau mereka tidak memandang Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tidak meminta, bahkan ditawarkan kepadanya pertolongan, beliau pun juga menolak. Lalu apa sikap Nabi Ibrahim ketika berhadapan dengan musibah yang luar biasa, kesulitan? Beliau hanya membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu aja. Jadi kalau ada masalah kita baca aja itu hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Terus dia. Nabi Yunus alaihi salam berapa lama dalam perut ikan? Tidaklah beliau Nabi yang mulia itu meminta kepada Allah supaya Allah keluarkan, atau supaya Allah selamatkan, supaya ikan itu memuntahkan beliau. Tak ada meminta ya Allah selamatkan, tak ada. Beliau hanya berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Paneh pohon ikan tuh dimuntahkannya. Begitu tuan-tuan. Ikan tu waktu dibaca zikir tu paneh potnya, tak tahan dia, dimuntahkannya. Terdamparlah Nabi Yunus di tepi pantai, tidak berdoa. Kita ni dah biasa berdoa pula, ya kan? Tak puas hati itu baca Quran aja, mesti mengangkat tangan juga. Tunggu lu sobat, ada juga pendapat begitu. Inilah pendapat yang pertama. Kalau kita mendapatkan masalah, tidak meminta, tapi membanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hadis qudsi tadi. Wa minha, dan setengahnya lagi pendapat yang kedua, ad-du'a'u afdal. Doa itu lebih afdal. Bukan zikir, tapi doa lebih afdal. Kalau tadi pendapat pertama mengatakan zikir itu lebih afdal, yang kedua doa itu lebih afdal, tuan-tuan sekalian. Anak naik jabatan, banyak-banyaklah berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan aku naik jabatanku, segera aku pindah segala macamnya. Ini lebih afdal dia. Kenapa lebih afdal?
Kenapa doa itu lebih afdal? Li'anna du'a fi nafsi ibadah, karena doa itu pada dirinya ibadah. Bahkan doa itu sabda Rasulullah, ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu merupakan otaknya ibadah. Begitu tuan-tuan sekalian. Jadi doa itu lebih baik, lebih afdal dari zikir itu, tuan-tuan sekalian. Wa qala aidan laisa syai' akramu 'ala Allah taala min ad-du'a, tidak ada sesuatu yang lebih memuliakan atas Allah daripada doa itu. Kita baca Quran, kita bersalawat, kita berzikir dan sebagainya, itu namanya kita memuliakan Allah. Tapi yang paling memuliakan Allah itu adalah berdoa, tuan-tuan sekalian. Dan tadi dikatakan ad-du'a mukhul ibadah. Kenapa dikatakan doa itu otaknya ibadah? Sembahyang ibadah, puasa ibadah, zakat ibadah, semuanya ibadah. Tapi mengangkat doa ini dikatakan mukhul ibadah, otak ibadah. Kenapa? Karena dengan mengangkat tangan kita, dengan kita berdoa kepada Allah, berarti kita mengakui kehebatan Allah. Allah maha kaya, Allah maha kuat, sedangkan kita tak kuat, artinya lemah, tidak ada daya dan upaya. Itu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, doa itu adalah lebih baik. Kenapa lagi? Li'annal ityan bih izharun lil faqah, karena mendatangkan dengan doa itu menampakkan kita ini adalah hamba yang tidak berdaya, dan ini disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, kita pernah ceritakan bahwa seorang abid berdoa 60 tahun, kemudian berdoa, doanya tidak pernah dikabulkan. Pada suatu kali berdoalah dia, kata beliau, ya Allah, sudah sekian lama aku minta kepadamu, kemudian nampaknya belum ada hasilnya lagi dari doa-doa yang aku minta itu. Maka tahulah aku betapa lemahnya aku ini, hinanya aku ini, betapa kayanya engkau dan kuatnya engkau ya Allah. Allah utus seorang malaikat, wahai malaikat, temui, jumpai hambaku itu, katakan kepadanya bahwa ibadahnya 60 tahun itu, tuan-tuan sekalian, sudah lama, dan pengakuan doanya itu, kelemahannya, lebih kucintai, kusukai dari ibadahnya selama 60 tahun itu. Itu yang pertama, bahwa kita mengakui kelemahan kita. Kemudian waqiyam bihaqqir rububiyah, doa itu juga adalah untuk mendirikan hak ketuhanan, karena Tuhan itu mesti diminta, jangan tak diminta. Itu hak Allah, mesti diminta, karena itu hak Tuhan. Karena itu haknya, maka mintalah kepada Allah itu. Mesti dikatakan Allah itu maha kaya, suka Allah. Dikatakan Allah itu maha kuat, suka kali Allah. Begitu cara berdoanya. Maka dengan berdoa kita menunaikan hak Tuhan itu, tuan-tuan sekalian. Jadi yang kedua, doa itu lebih baik dari zikir. Kalau kita ada masalah, berdoalah. Wa minha, dan setengahnya lagi, yang ketiga, maka nasiban lil muslimin fad du'a afdal, wa ma kana nasiban li nafsi fal istighal bizikri afdal. Sesuatu itu merupakan bagian bagi kaum muslimin, berdoa itu lebih baik, tuan-tuan sekalian. Dan sesuatu yang merupakan bagian bagi dirinya, maka berzikir itu lebih baik. Artinya ini ada perinciannya. Kalau musibah itu menimpa kaum muslimin, maka doa itu lebih afdal. Pandangan atau pendapat yang ketiga mengatakan bahwa ada perinciannya, mana yang lebih afdal. Mereka memperincikan bahwa kalau masalah musibah itu menimpa kaum muslimin, maka doa itu afdal. Seperti tadi, saudara-saudara kita ditimpa musibah,
orang-orang Palestin, Allahumma ansur ikhwanul mujahidin fi ardi Palestin, itu lebih afdal. Akan tetapi kalau musibah itu menimpa diri kita sendiri, tuan-tuan sekalian, maka zikir dia. Ini adalah makana nasibal muslimin fad du'a afdal, wa makana nasibal muslimin fal ishtighal bizikri afdal. Tapi kalau menimpa diri kita sendiri, maka zikir itu lebih afdal dia. Ya, tadi sudah berdoa ya untuk orang-orang Palestin, kan begitu dia. Jadi orang berislam kita sini ada perhatian kita paling tidak dengan doa-doa itu, bahwa kita masyarakat berislam ini walaupun jauh jaraknya ke Palestin, tapi ada perhatiannya berbentuk doa. Itulah yang kita mampu, itulah yang kita sanggup. Allahumma ansur ikhwanul mujahidin fi ardi Palestin. Ya Allah, tolonglah, bantulah saudara-saudara kami di bumi Palestin itu. Wa barik jihadahum, dan berkatilah jihad mereka, perjuangan mereka itu. Itu doanya itu. Tapi kalau musibah itu menimpa diri kita, maka zikir itu lebih afdal dia. Wa minha, yang keempat, setengahnya lagi, idza kana fil qalbi isyarah ila du'a fad du'a'u afdal, wa idza kana fi isyarah al istighal bidzikri fal istighal bidzikri afdal. Apabila kita menghadapi satu masalah, tuan-tuan sekalian, artinya jangan berdoa langsung, jangan minta langsung dia. Minta petunjuk pada hati kita. Kalau minta petunjuk pada hati ini yang belum bertarekat, belum bersuluk, masuklah suluk, supaya cerita tentang minta petunjuk hati itu masuk di akalnya, faham dia. Jadi kalau kita ditimpa musibah, tidak meminta langsung, tapi minta petunjuk hati itu. Apa kata hati itu? Itu susah, tuan-tuan sekalian. Mencakapnya mudah saja dia. Apa petunjuk hati itu? Kalau cenderung ke doa, maka doa itu afdal. Kalau cenderungnya ke zikir, maka zikir itulah yang afdal, tuan-tuan sekalian. Maka baca Quran dia. Kalau ditimpa masalah, muncul petunjuk itu, disuruh baca Quran, bacalah Quran itu. Jadi minta isyarat pada hati ketika dapat masalah, doa atau baca Quran. Kalau doa, maka doa itu lebih baik. Fa idza lam yakun fihi isyarah fahuma sawa. Apabila kedua tidak ada isyarat, kita minta petunjuk hati tadi, tak ada isyarat tentang itu, doa pun tidak ada, zikir pun tidak ada, artinya terserah pada kita. Kan terserah hati kita pada kita semuanya. Itulah yang dimaksud dengan perkataan hikmah yang saya bacakan pada muqaddimah tadi. Rubbama dallahumul adab ala tarkit talab i'timadan ala qismatih washtighalan bizikrihi an mas'alatih. Itu dia, tuan-tuan sekalian. Maka lihatlah orang-orang arif itu, orang arif billah, orang yang kenal dengan Allah, yang sudah sampai mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka ditimpa susah, mereka tidak berdoa, tapi mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bedanya kita dengan mereka, tuan-tuan sekalian. Kalau kita golongan awam nih macam-macam dia. Ya, ada doa tuh memang doa, kalau doa model levelnya orang awam tuh tak lain tak bukan, ya Allah panjangkan umurku, sehatkan aku, murahkan rezekiku, ada mobilku, ada rumahku, selesai hidup. Itu model doanya. Kalau orang-orang arif billah ini tak begitu doanya dah. Kalaupun mereka berdoa tidak akan begitu. Tapi ketika mereka ditimpa musibah, yang mereka banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa, tuan-tuan sekalian?
Karena mungkin isyarat hati mereka, itu begitu. Kadang-kadang mereka dalam suatu keadaan mereka berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja berzikir, kadang-kadang dalam satu masalah, dalam satu keadaan mereka berdoa kepada Allah, dan mereka berdoa siang dan malam, tuan-tuan sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar itu luar biasa doa Rasulullah. Sedemikian khusyuk beliau berdoa ketika berhadapan dengan satu masalah yang luar biasa. Kalau kalah habislah Islam, kan begitu dia. Sampai-sampai selendang yang ada di pundaknya terjatuh tanpa beliau sadari. Begitu hebat dan luar biasanya doa beliau itu menghadapi masalah yang luar biasa. Ketika Abu Bakar melihat keadaan itu, diambilnya selendang Rasulullah yang jatuh itu, diletakkannya kembali pundak Rasulullah. Ya Rasulullah, doamu sudah dikabulkan. Yang bercakap ni wali juga, ya, bukan main-main. Abu Bakar ni wali, ya. Kalau kita cakap saja sudah dikabulkan, belum tentu lagi, ya. Jadi itu mungkin isyarat hati mereka, tuan-tuan sekalian. Dan tadi kita sudah sebutkan kenapa tidak berdoa. Karena jauh sebelum kita berdoa, takdir sudah mendahului doa-doa kita itu. Jauh sebelum kita ada dan sebelum diciptakan alam ini, Allah sudah tetapkan semua kejadian-kejadian yang kecil, yang besar pada diri kita semua ini. Sehat kita, sakit kita, miskin kita, kaya kita, ada jabatan, tak ada jabatan, semuanya sudah termaktub di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang tak mau berdoa. Ada golongan seperti itu. Yang kelima, tuan-tuan sekalian, wa minha, ini pendapat yang kelima, idza kana fi halin yu'mar fiha du'a fad-du'a afdal, wa idza kana fi halin yu'mar fiha dzikr fal-ishtighal bihi afdal. Apabila dia berada di suatu tempat dan di suatu waktu yang di situ ada perintah untuk berdoa, maka di situ berdoa lebih baik, tuan-tuan sekalian. Di situ ada praktek dari Nabi disuruh untuk berdoa, maka berdoa itu lebih baik di suatu waktu dan di tempat dan waktu yang tertentu. Di situ ada praktek yang dibuat oleh Nabi, ada perintah, maka doa itu lebih afdal. Kalau di situ ada perintah berzikir lebih baik, istighfar, selawat dan lain-lainnya, maka zikir itu lebih baik. Contoh, kalau kita bercermin itu bercermin. Kita bercermin untuk apa? Sebelum orang pandang muka kita pandang muka kita dulu. Begitu tuan-tuan, sebelum keluar rumah, tengok muka kita elok tidak? Bawa keluar rumah, periksa dulu semuanya. Itulah kerapian nazif tadi itu. Periksa betul-betul dulu. Bercermin kita, bercermin kita, itu ada arahannya, ada prosedurnya. Diperintahkan di situ untuk kita berdoa, berdoalah. Jangan pula mandai-mandai. Apa doanya? Maka sabda Rasulullah, kalau engkau mau bercermin, berdoalah dengan doa Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah baguskan kejadianku, maka baguskanlah budi pekertiku. Ada perintahnya, ya, ada perintahnya, maka doa itu lebih baik. Jangan pula bercermin ratib saman pula, tak nampak muka nanti dia. Oleh karena itu tuan-tuan sekalian, kalau kita bercermin Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, itu doanya. Dan baca-baca yang lain, itulah Tuhan, saya itu tak hafal doa tuh. Ayo puluh nah, tak hafal dah Tuhan. Yang bisa Allah Akbar aja, bantai lah apa dah. Iya, tak ada lagi dibaca. Ada panduannya. Itulah yang elok, yang afdal itu. Tapi karena kita tak hafal ya,
Oh, saya yang hanya hafal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, saya resep hati, boleh-boleh sajalah. Islam ini mudahnya dia, tapi panduannya afdal itu adalah berdoa, bukan zikir-zikir yang lain. Ya, diakuilah kelemahan itu, tak hafal ya, baca yang lain ya. Tak ada pula larangan pula. Contoh yang lain, ini payah juga menghafalnya nih. Kalau kita berpakaian, tuan-tuan sekalian, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma fih wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma fih. Itu doa mau berpakaian. Dulu di kelas 1 SMP, SD, SMP, di zaman kita SD, SMP kita ada doa-doa seperti ini. Karena banyaknya perubahan kurikulum, tak mana-mana doa itu dah berhilangan dia. Semua orang sekarang tak hafal doa lagi. Kurikulum masih bertukar aja setiap tahun. Tuan-tuan sekalian, summa qala al-imam fil hikmati tsalisah wa sab'in ba'dal mi'ah. Kemudian berkatalah imam meneruskan hikmah yang ke-172. Ya, hikmah yang 173. Jadi tadi ada 5 pandangan, 5 pendapat tentang mana yang lebih baik, berdoa atau tidak berdoa, sudah dijelaskan. Maka pada hikmah yang ke-173 ini kata beliau, innama yuzakkar man yajuzu alaihi al-ighfal wa innama yunabbah man yumkinu alaihi imhal. Hanya saja diingatkan itu adalah orang yang mungkin atasnya melupakan. Orang yang diingati itu orang yang mungkin yang bisa melupakan itu. Begitulah lebih kurang terjemahannya. Hazihi dalilun. Ini merupakan dalil. Hikmah yang 173 tentu penguat hikmah yang 172. Liman qala anna tarkad du'a afdal i'timadan bil qismati wa ishtighalan bil dzikri. Ini merupakan dalil bagi orang yang mengatakan bahwa meninggalkan doa itu afdal karena berpegang dengan qismah, pembahagian yang Allah sudah bagi dulu di zaman azali. Jadi tuan-tuan sekalian, hikmah yang ke-173 ini artinya menguatkan hikmah yang ke-172 itu. Apa dia hikmahnya? Mengatakan bahwa doa itu, meninggalkan doa itu lebih afdal. I'timadan bil qismati wa ishtighalan bil dzikri. Karena berpegang kepada pembagian yang sudah Allah bagi. Sepanjang hayat kita ini, berapa umur kita? 60 tahun atau 70 tahun, Allah sudah bagi ke semuanya itu. Ada berapa rezeki kita selama 70 tahun itu? Ada 5 miliar, 5 miliar contohnya, 5 miliar. Selama 5 miliar itu masih ada, selama itu jugalah nafas kita masih bernafas. Nafas kita akan berhenti ketika berhentinya 5 miliar, habisnya 5 miliar itu. Jadi Allah sudah bagi-bagi tuan-tuan sekalian. Jauh dari kita lahir Allah sudah tetapkan, sudah tentukan itu. Itu kata pendapat yang menguatkan hikmah yang ke-172. Mereka tidak berdoa tapi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa berdoa katanya? Ini jangan salah faham. Ya tuan-tuan, jangan salah faham. Allah itu tidak perlu diingat. Allah itu tidak perlu diingat. Karena Allah itu zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Tak perlu dengan ingatan-ingatan itu. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, kita mengingat Allah, jangan lupa pemberian itu. Tidak mungkin. Allah tidak akan ingkar akan janji-janjinya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak lupa dan Allah tidak akan tidur, ingat akan janji-janjinya. Oleh karena itu tidak perlu berdoa. Kenapa? Karena Allah itu tidak akan lupa. Yang perlu diingat itu orang yang lupa, tuan-tuan sekalian. Utang contohnya. Saya ada jualan situ hebat juga ya. Dilarang berhutang. Saya heran saya awalnya, dilarang berhutang. Ini peringatan juga nih. Ada di situ saya tengok. Tak kau dari siapa tuh. Situ. Elok deh. Dilarang berhutang.
Saya tanya, kenapa tuan? Banyak kali orang berhutang, semua tumpul nanti. Elok tu, buatlah. Kodai-kodai yang lain dibuatlah. Yang lain dibuat juga. Kenapa? Itu perlu diingatkan, diingati. Kenapa? Lupa dan pura-pura dia. Kalau Allah ini tidak lupa, Allah maha tahu, maha ingat, tidak akan pernah ingkar akan janji-janjinya. Yang perlu diingat itu adalah manusia itu sendiri. Ini kan banyak itu orang datang ke Bersilap ini mohon, dia memberikan hutang kepada orang, dia minta hutang seakan-akan dia yang berhutang. Lagi dia ancam lagi pula tu, dia ancam yang hutang tu, jangan minta lagi ya. Susah. Itu yang perlu diingat tu. Kalau perlu bawa tentara ya, jangan yang begitu, jangan. Itu sudah biasa tuan. Yang sesuatu yang biasa itu belum tentu betul. Allah itu tidak perlu diingati, karena Allah tidak lupa dan tidak tidur. Itulah hikmah yang ke-173 menguatkan hikmah yang ke-172 ini. Tapi kita nih tuan-tuan sekalian, kalau tak berdoa tak sedar, karena kita sudah bertahun-tahun. Tapi ada kalanya, terkadang kita berdoa dan terkadang kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan sekalian, jadi zikir itu lebih baik menurut hikmah yang ke-173. Kenapa? Li'anna Allah ta'ala laisa bighafilin an ibadih, karena Allah tidak akan lupa pada hambanya, hatta yuzakkar, sehingga diingati. Tak perlu tuan-tuan sekalian, Allah tidak perlu diingati. Wa anna Allah laisa bimumhilin hatta yunabbah, dan Allah tidak akan menelantarkan kita sehingga dijaga, diperhatikan. Tak mungkin. Allah akan memperhatikan itu. Inilah pendapat pertama tadi, tidak perlu berdoa kalau terjadi suatu musibah kepada kita nih tuan-tuan sekalian. Qala ba'dahum, berkata sebahagian ulama itu tuan-tuan. Ini yang terakhir. Sebahagian ulama berkata, ma sa'altullaha bilisani syai'an mudhu 50 sanah. Aku tidak pernah minta kepada Allah dengan lisanku ini sejak 50 tahun yang lalu. Ini ulama, susah kita mengikutnya, tapi ingin saya sampaikan, sejak 50 tahun yang lalu aku tidak pernah meminta kepada Allah. Kenapa? Begitulah beliau, wala uridu an ad'awa, aku tidak ingin berdoa, wala an ud'ayali, dan tidak ingin didoakan bagiku. Kenapa? Li'anna Allah ta'ala laisa bighafilin, karena Allah tidak lupa pada ciptaannya, hatta yuzakkar, sehingga diingati. Tidak perlu. Bal huwa alimun bi khafiyatil umur, bahkan dia Allah maha tahu dengan perkara-perkara yang sangat tersembunyi itu tuan-tuan sekalian. Itulah dia pengajian kita, hikmah yang ke-172 dan 173. Mudah-mudahan ada manfaatnya tentang kita berdoa atau tidak berdoa. Tapi untuk kita nih tuan-tuan sekalian, kita sudah biasa berdoa. Berdoalah. Kalau ingin mencoba, cobalah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahmul hikmah bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.